A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sobat sehat sekalian di Kota Surakarta. Kembali bertemu dengan podcast di Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan saya host Yusuf Bakhtiar. Dan kesempatan pagi hari ini kita mengundang narasumber yang luar biasa, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dr. Aji Danarto. Selamat pagi, Dr. Aji. Pagi, Dr. Yusuf. Gimana ini kabarnya, Dr. Aji? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana lancar puasanya, Dokter? Alhamdulillah. Hari kelima atau hari ke-6, teman-teman. Ya. Semoga tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah, Anjih. Kembali di kesempatan kita pagi hari ini, tidak bosan-bosannya bertemu dengan sobat sehat sekalian untuk berbincang tentang masalah-masalah kesehatan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Pagi ini kita akan mengambil tema kaitannya dengan penyakit virus Nipah ya, yang beberapa waktu yang lalu sempat menjadi tren, dan Pak Menkes sampai harus menyampaikan langsung bahwa sampai di saat ini untuk di Indonesia belum ada penyakit terkait virus Nipah ini. Sebenarnya penyakit ini apa, dokter? Kok sampai menimbulkan kehebohan begitu? Monggo, Dr. Haji. Nggih. Matur nuwun Dr. Yusuf atas kesempatan yang diberikan. Luar biasa, ini kehormatan bagi saya untuk bisa mengikuti sebagai narasumber pada acara podcast pada pagi hari ini. Untuk pemirsa sekalian, jadi perlu diketahui bahwa sebenarnya virus Nipah ini bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau kita lihat dari data-data dari kesehatan dunia, bahwa kejadian awal pertama adanya wabah virus Nipah itu dimulai sejak tahun 1998 sampai 1999. Kejadian awal itu ada di daerah Sungai Nipah, di Malaysia. Oh, Malaysia. Dan yang ini pada waktu itu menyebabkan kematian sampai sekitar 100 penduduk yang ada di sana, dan sampai akhirnya harus memusnahkan sampai sekitar hampir 1 juta ekor babi. Ya. Karena memang pada waktu itu host dari atau inangnya dari virus ini adalah di kelelawar. Ya. Yang kelelawar itu makan buah, yang buahnya itu terjatuh kemudian dimakan oleh babi, yang kemudian babi ini ada penularan antar babi dan ternyata bisa menular juga ke manusia. Sehingga pada waktu itu terjadi wabah di daerah tersebut, di daerah Sungai Nipah namanya, karena kejadian pertama terjadi di daerah Nipah tersebut, maka virus ini kemudian dikenal sebagai virus Nipah. Kemudian antara setelah itu tahun 2001 sampai 2014 tidak begitu banyak ada kejadian, meskipun ada beberapa laporan ada di daerah India dan Bangladesh. Kemudian mungkin kita kalau yang terdengar terakhir ini, yang di akhir-akhir di tahun 2025 itu adanya kejadian di India dan Bangladesh. Dan ini tetap harus menjadi kewaspadaan kita bersama, ya, karena sumber penular atau vektornya ini yang menjadi inangnya yang bisa membawa, yaitu kelelawar, itu juga hidup di wilayah kita. Dan juga ternyata banyak juga ini kejadian kalau yang di India dan Bangladesh itu terutama dari petani-petani yang membudidayakan nira. Ya, atau kita kenal aren ya. Yang menghasilkan gula aren. Nah, ini ternyata mereka banyak yang makan nira itu yang masih mentah, yang sebelumnya, karena nira itu harus disadap, ya, kemudian diolah menjadi gula. Nah, ini ada kemungkinan kelelawar juga sebagai yang tadi membawa virus itu tadi, dia sempat menggigit di pohonnya itu tadi, akibatnya kalau nanti dalam kondisi mentah dikonsumsi maka ikut tertular. Terjadi tertular. Oke, ini sudah cukup jelas ya teman-teman atau sobat sehat sekalian untuk
awalan pemahaman. Jadi ternyata penyakitnya bukan penyakit baru, walaupun mungkin tren atau hebohnya baru aja nih di akhir 2025 dan awal 2026. Tapi ternyata itu sudah disampaikan sejak tahun 1998, 1999. Dan ternyata nama Nipah itu tadi memang diambil dari nama sungai ya, yang berada di tempat daerah Malaysia tadi yang pertama kali terjadi kasus. Dokter, apa mungkin yang menjadi concern atau perhatian kaitannya dengan virus Nipah ini? Apakah mungkin penularannya cepat ataukah membawa dampak kematian atau apa sehingga kok kemudian menimbulkan perhatian atau sampai kehebohan ini mungkin, dokter? Matur nuwun Dokter Yusuf. Jadi memang kalau kita lihat kalau dari secara penularan sebenarnya virus Nipah ini lebih sulit menular kalau misalnya kita bandingkan dengan COVID. Lebih sulit ya, lebih sulit. Lebih sulit karena memerlukan tadi itu kontak erat misalnya dengan penderita, kemudian yang agak lama, kemudian atau mengkonsumsi buah atau daging yang terkontaminasi. Kalau dibandingkan dengan COVID kan itu mudah sekali, cepat sekali. Kita kontak sebentar saja tanpa menggunakan APD kita bisa tertular. Cuma memang yang menjadi concern atau perhatian terutama karena fatality-nya atau tingkat mortalitas atau kematiannya mungkin ini yang kadang menyebabkan kekhawatiran ya. Karena di beberapa data sampai di kisaran 40%. 40% ya, untuk fatality rate-nya. Dari 10, 4 ya dokter ya peluangnya. 4 sampai 5. 4 sampai 5. Ini bisa tingkat fatality-nya. Apalagi kalau ditemukan dalam kondisi yang sudah terlambat. Sudah kondisi yang lanjut. Nah, ini mungkin tingkat fatality-nya akan semakin baik. Oke. Ini menjadi lebih jelas ya. Ternyata karena ada faktor fatality rate atau mortality rate-nya yang tinggi di angka 40%, apalagi kalau terlambat dilakukan penanganan atau perujukan. Dokter, sampai sejauh ini apakah virus Nipah ini sudah sampai di Indonesia, dokter? Terima kasih Pak Yusuf. Jadi sepanjang kemarin yang sampai dari pelacakan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa kita baru ditemukan beberapa suspek, kemudian setelah dilakukan tes PCR, ternyata tidak ditemukan adanya virus Nipah. Jadi sampai sekarang, dari yang kemarin informasinya ada 14 kasus suspek, tapi semua hasilnya negatif. Jadi sampai sekarang belum sampai di negara kita. Mudah-mudahan insya Allah tidak sampai ya dokter. Mudah-mudahan jangan sampai. Ini alhamdulillah ternyata sudah dilakukan juga pelacakan ya, artinya dari yang kemudian ditemukan suspek atau tersangka lah kira-kira begitu ya dokter ya, kemudian dicek sampai dengan di PCR ternyata untuk virus Nipahnya ini negatif ya, dalam artian sehingga bisa disampaikan paling tidak sampai saat ini dan mudah-mudahan seterusnya tidak sampai di Indonesia. Tapi apakah karena tidak sampai ini lantas kita mengendorkan kewaspadaan, dokter? Nah, tetap kita tadi seperti saya sampaikan dokter Yusuf, jadi karena yang menjadi inang atau hostnya tadi itu hewan inangnya namanya kelelawar, kalau bahasa latinnya Pteropus. Pteropus. Itu hidup di wilayah negara kita juga. Nah ini tetap harus menjadi kewaspadaan kita, terutama para peternak ataupun mungkin yang memelihara, tapi mungkin sangat jarang ya kalau di wilayah Surakarta untuk misalnya yang ada hewan-hewan peliharaan, tapi tetap kita harus waspada, terutama misalnya kelelawar yang mungkin ada di wilayah kita. Kalau dia sudah memakan buah, nah itu kadang-kadang begitu buahnya dibuang atau jatuh, memang kan kelelawar ini dia memilih buah biasanya kualitasnya bagus, yang enak. Kalau buah yang manis dipilih. Nah itu kadang kalau di masyarakat kita kan ada yang merasa eman. Nah ini eman-eman. Nah ini eman-eman ini ya. Eman-eman tapi ternyata bisa fatal. Ini bisa berakibat kalau nanti ternyata itu sudah terkontaminasi dari misalnya kelelawar itu ternyata ada membawa virus. Nah, sangat berisiko. Ya memang eman-eman itu harus ada tempatnya Oke. Yang tetap harus kita eman itu kesehatan nomor 1. Ya, jadi ini paling tidak sudah
ada gambaran. Dokter mungkin ada perlu untuk waspadai kaitannya yang mungkin perlu kita lihat, tanda atau gejala apa dok? Yang kira-kira mungkin akan ada pengaruh terkait tentang kalau ini dicurigai ke arah virus Nipah dokter. Mantan dokter. Jadi ini kita sudah melangkah mengenai pertanyaan mengenai gejala. Jadi kita kalau untuk mencurigai apakah ini mengarah ke Nipah atau tidak, yang pertama adalah harus kita lihat riwayat adakah kontak dia dengan hewan yang berisiko atau pernah mengkonsumsi daging atau buah yang sekiranya itu terkontaminasi, atau dia baru melakukan perjalanan dari daerah endemis. Dari perjalanan daerah endemis ya, dok. Yang kita ketahui memang menjadi daerah endemis seperti saya sampaikan tadi, seperti India, Bangladesh ya, dengan gejala-gejala yang kita kenal sebagai flu-like syndrome. Ya. Flu-like syndrome itu yang seperti kita sudah biasa ketahui waktu zaman pandemi dulu, yaitu demam, suhu lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian disertai nyeri sendi, kadang disertai dengan mual, muntah, ya. Cuma memang khasnya untuk Nipah ini dia bisa menyerang ke saluran pernapasan, juga ke sistem saraf pusat. Jadi kalau ke saluran pernapasan yang fatal, dia bisa menyebabkan pneumonia atau radang paru yang berat, sampai terjadi sesak nafas, kemudian peradangan paru karena peradangan paru yang berat. Kalau untuk yang menyerang ke sistem saraf pusat itu dalam bahasa kedokterannya terjadi radang pada otak atau encephalitis. Ya, dengan gejala-gejala bisa sampai terjadi kejang, sampai yang fatal bisa terjadi koma atau penurunan kesadaran. Nah ini tapi sekali lagi kita tetap waspada, tapi tidak boleh terlalu khawatir atau jangan sampai terlalu paranoid. Intinya, ini saya gemberges tenggorokan sakit ya, langsung jangan-jangan saya ya. Sekali lagi dilihat riwayat tadi ya. Perlu ada, kita lihat dulu, kita lihat kembali riwayat perjalanan, apakah ada riwayat kontak sebelumnya atau riwayat konsumsi yang sebelumnya. Jadi kata kuncinya tidak hanya berhenti hanya sampai ada gejala panas ya, ada batuk pilek, nyeri telan dan sebagainya. Tapi lebih dari itu ternyata ada riwayat kontak mengkonsumsi tadi mungkin buah yang sudah dimakan kelelawar begitu dok, dan ada riwayat perjalanan tadi. Dok, kalau seandainya naudzubillah min dzalik tidak ada yang berharap, kok mengalami gejala dengan riwayat-riwayat seperti tadi, terus langkah apa dok yang harus dilakukan dok? Jadi kalau ada, memang perlu kita ketahui bersama bahwa sampai sekarang untuk virus Nipah ini belum ada vaksinnya. Belum ada vaksinnya. Dan pengobatan yang bisa dilakukan sifatnya suportif. Jadi misalnya ada gejala, diberikan penanganan sesuai gejala tersebut dan perbaikan kondisi. Jadi kalau nanti ada para pemirsa, meskipun tadi saya sampaikan kita tidak usah, jangan sampai terlalu khawatir yang berlebihan. Tapi seandainya ada gejala-gejala tadi, seperti flu-like syndrome tadi itu, ya, demam lebih dari 38 derajat Celcius, ada nyeri persendian, kemudian disertai nyeri pada tenggorokan, kemudian mual, muntah, itu segera saja periksa ke fasilitas kesehatan terdekat, terutama puskesmas. Ya. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ya, screening, dan perbaikan untuk pemberian terapi untuk mengatasi kondisi-kondisi tersebut. Baru nanti kalau memang tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan setelah mendapatkan pengobatan, bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit kalau memang kondisinya memerlukan penanganan lebih lanjut. Jadi teman-teman, naudzubillah min dzalik, tentu tidak ada yang berharap sakit. Namun seandainya ada gejala-gejala yang disebut tadi, flu-like syndrome, tentu ada riwayat kontak dengan yang sudah terkena daripada penyakit virus Nipah, atau ada riwayat kontak mengkonsumsi produk yang terkontaminasi dengan virus Nipah ini, atau riwayat perjalanan dari negara yang endemis saat ini India dan Bangladesh ya dokter. Nah ini baru kemudian akan melakukan pemeriksaan
secara khusus. Jadi tadi sudah disebutkan tetap waspada namun tidak paranoid, karena namanya flu-like syndrome ini kalau gejala batuk pilek banyak ya dok. Banyak, apalagi di musim seperti ini ya. Iya, banyak sekali batuk pilek. Dok, seandainya ini sekali lagi mungkin tentu di protokol penanganan. Kalau sampai di rumah sakit tentu sudah ada protokol atau prosedur ya dok ya untuk mengobati, dalam artian suportif tadi dan sebagainya, tentu tidak perlu kita khawatirkan ya dok. Betul. Saya yakin karena fasilitas di rumah sakit juga sudah bisa untuk sudah di negara kita, apalagi di kota Surakarta ini sudah sangat lengkap untuk memberikan penanganan yang baik. Oke, baik. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari itu semuanya kalau seandainya memerlukan penanganan. Mungkin terakhir dok, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya ya harapannya tentu kita nggak sakit. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk diri kita masing-masing lah, katakanlah untuk sobat sehat sekalian dalam mewaspadai tentunya virus Nipah ataupun sakit yang lain. Terima kasih Dr. Yusuf. Nah, ini pesan pentingnya yang harus kita perhatikan. Jadi sama seperti pencegahan virus pada umumnya, yang pertama kita harus menerapkan PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat. Selama pandemi kita diajari untuk menerapkan disiplin melaksanakan PHBS. Tapi saya lihat memang sekarang sudah mulai mengendor Dr. Yusuf seperti kebiasaan yang sederhana seperti cuci tangan, cuci tangan sebelum makan, sebelum mengkonsumsi makanan, atau yang setelah memegang benda-benda tertentu yang kotor, yang berisiko, cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir. Nah, ini dengan 6 langkah cuci tangan sesuai panduan WHO yang standar. Yang ini kalau diterapkan sebenarnya ini bisa mencegah kita. Kemudian yang kedua terkait etika batuk. Jadi karena ini kan sekarang musim saat ini pancaroba, curah hujan ini sedang tinggi. Mungkin banyak juga yang mengalami masalah gangguan saluran pernapasan akut, batuk pilek. Nanti tolong yang sedang batuk ada kesadaran untuk misalnya kontak dengan warga yang lain untuk bisa memakai masker dan menerapkan etika batuk kalau batuk. Kemudian yang berikutnya adalah terutama untuk dalam hal mengkonsumsi buah. Tadi saya sampaikan kalau memang kondisinya itu kurang bersih atau apalagi ada bukti ada bekas gigitan atau sudah pernah dimakan oleh kelelawar tadi itu, jangan sekali-sekali itu dikonsumsi. Malah jangan dikonsumsi ya dok. Selama ini mungkin mengira berkah ya dok, ya dapat berkah. Jangan karena eman tadi dok. Kemudian juga termasuk daging daging yang akan dikonsumsi harus betul-betul dijamin kebersihannya, sehingga tidak menimbulkan masalah kesehatan atau resiko kesehatan bagi kita yang akan mengkonsumsinya. Kemudian juga yang baru saja melakukan perjalanan, terutama tadi kalau sudah saya sampaikan, terutama dari negara-negara endemis tadi, kemudian mengalami gejala tadi, tolong segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat, terutama ke puskesmas, sehingga nanti bisa dilakukan penanganan lebih lanjut. Tapi intinya sekali lagi adalah PHBS-nya ya dok ya. Baik, itu tadi sudah diterangkan ya dengan lengkap sekali oleh Dr. Haji Danarto, Kabid B2B Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Tambah satu lagi dokter. Masih ada, silakan. Saya lupa. Ini supaya imunitas kita ini tetap terjaga. Jadi jangan lupa untuk mengkonsumsi gizi seimbang. Nah ini ya teman-teman ya. Meskipun kita sedang puasa, tapi memang beberapa penelitian menyebutkan bahwa kondisi puasa itu sebenarnya bisa meningkatkan imunitas kita. Kalau dilakukan dengan benar. Kalau dengan benar, apalagi nanti buka puasanya dengan menu yang gizi seimbang. Begitu juga sahurnya. Insya Allah nanti akan membuat imunitas kita akan semakin kuat. Nah ini pesan tambahannya tentu di menu gizi seimbang ini terkait puasa, sebab takutnya kalau buka ya dok ya isinya semuanya katanya berbuka dengan yang manis lah ini yang kadang-kadang nanti jadi nggak seimbang kalau nggak diimbangi yang lain ya dok ya.
Baik, ini kita coba masuk di line pertanyaan, J. Ini ada pertanyaan dari Afni ini ya. Bapak, apa itu Arab itu bagaimana ya, yang gratis itu mungkin apa BPJS ya ini yang dimaksud, terkait tentang ini mungkin podcast yang di pekan yang lalu ya. Nah ini monggo nanti bisa disimak ya, tayangannya ada di YouTube ya, di YouTube-nya Dinas Kesehatan. Ini kemarin sudah lengkap dengan Bu Dr. Nur Hastuti, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Monggo nanti disimak. Sebab nanti kalau kita ulangi di sini nanti rewind dokter ya. Nanti ini kita memutar ulang. Nanti sudah ada lengkap sekali di sana untuk prosedur dan apa yang bisa dilakukan, lengkap sekali di podcast yang di kesempatan pekan yang lalu. Di YouTube Dinas Kesehatan sudah tayang ya ini ya. Ya, insya Allah sudah sih. Ya, nanti bisa untuk disimak di sana. Itu mungkin masih ada pertanyaan mungkin enggak, Mbak Rina dan sebagainya, enggak ada, Dokter, closing statement untuk kita semuanya, Dok, terkait tentang virus Nipah ini, supaya tentu insya Allah doa kita semua tidak sampai ke negeri kita tentunya, dan bagaimana mungkin hal-hal yang perlu kita lakukan. Monggo Dokter Haji. Ya, baik Bapak Ibu pemirsa sekalian, jadi tetap kita harus waspada dengan adanya virus Nipah ini, walaupun sekali lagi kita berharap tidak sampai ke negara kita, apalagi ke kota kita Surakarta tercinta. Amin. Tetap melaksanakan PHBS tadi, pola hidup bersih dan sehat, jangan pernah dilupakan, cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir, kemudian konsumsi makanan yang bersih, sehat, memenuhi syarat kesehatan dengan kandungan gizi yang seimbang, sehingga kita bisa membentuk imunitas tubuh yang baik, dan tentu saja juga menjaga kondisi psikologis yang sehat ya, karena faktor psikis itu juga nanti akan mempengaruhi imunitas kita. Bisa berpengaruh, Dok. Kalau kita terlalu stres, kan nanti otomatis imunitas kita juga akan menurun. Sehingga harus juga dikelola stres kita supaya tidak menurunkan imunitas. Kemudian tadi yang sedang batuk pilek atau mengalami ISPA itu tolong terapkan etika batuk. Kalau nanti resiko kontak dengan yang lain diperlukan memakai masker, dianjurkan. Kemudian tadi yang baru saja melakukan riwayat perjalanan, terutama dari daerah-daerah atau negara-negara yang endemis tadi itu, untuk bisa memperhatikan atau waspada, kalau jangan menganggap remeh gejala-gejala tadi itu, seperti flu-like syndrome tadi. Kalau jika ada gejala segera periksa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Baik, demikian. Terima kasih sekali Dokter Haji atas waktunya di podcast Dinas Kesehatan hari ini, Sami-sami, Dokter. Sobat sekalian, banyak informasi yang sudah bisa kita peroleh dan bisa menjadi pegangan kita di era ini, terutama terkait tentang kemarin sempat heboh dan mungkin menjadi tren terkait tentang virus Nipah, dan ini sudah mendapatkan jawaban dari ahlinya. Sekali lagi kami mengajak sobat sekalian, mari kita hidup sehat dengan gizi seimbang, walaupun di bulan Ramadan tidak mengurangi kegiatan kita untuk juga tetap menjaga kondisi fisik kita. Dan untuk hari ini podcast kami akhiri. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.